elemennya kita, elemen-elemen di dalamnya kita bisa rubah-rubah, tidak seperti tuples ya. Elements in list can be changed after creation, jadi kita bisa rubah-rubah. Behaviornya sama kayak tuples, bisa diindeks ya, diindeks, jadi indeks ke 0, 1, 2, 3 kita bisa mengakses melalui indeks. Apa sih tipe tuples kecuali immutable dan mutable? Iterable with zero order index ya, dan semuanya di separate by comma ya, dan itu collection juga. List itu collection, iterable bisa diindeks, dan juga separasinya dipisahkan dengan koma antara setiap elemen. Deklarasinya tidak, kalau di tuples adalah kurung parentesis biasa, kalau list itu pakai kurung siku. Ini bedanya. Dan juga dia iterable ya, iterable sama ya. Nah, list juga bisa menyimpan, list itu bisa terdiri dari tipe data yang sama isinya atau juga tipe data yang berbeda. Itu tidak ada masalah. Kita akan lihat contoh list. Ya. Jadi ingat-ingat aja, kalau tuples itu kurungnya kurung biasa, kalau list itu kurungnya kurung apa sih sebetulnya? Siku ya, kurung siku. Nah, code-nya ini. Nah, kita coba lihat untuk list ya sekarang ya. List yang pertama misalnya biodata saya yang tadi, atau coba kita coba ini, saya kan pernah kegemukan ya, jadi saya biasanya suka menyimpan berat badan gitu ya. Jadi kita punya list of berat badan orang-orang ya, misalnya person weight sama dengan, nah ini tipe datanya sama semuanya double, 80,5, 79,6 misalnya, 89, 85,6 misalnya. Kita print person weights. Nah, ini adalah list ya. List itu dimulai dengan kurung siku, dipisahkan dengan koma, dan isinya adalah elemen-elemen. Dan ini adalah list dengan tipe data yang sama ya, with same data type ya. Apakah kita bisa membuat list, dan lalu bagaimana dengan mengakses list tersebut? Ini untuk mencetak semuanya. Kita bisa juga dengan indeks ya, dimulai dari 0 juga. Misalnya indeks kedua. Ya, maka dia akan mencetak nilai 89. Nah, bagaimana dengan list yang bisa menyimpan tipe data yang berbeda? List itu bisa tipe data yang sama atau tipe data yang berbeda. Misalnya list with different data type. Misalnya informasi saya tadi ya, my data ya, saya tambahin di sini my biodata ya, karena my datanya udah dipakai sama tuples. My biodata sama dengan nama Basirudin Jamaluddin, lalu umurnya 43, menikah true. Nah, tadi kan saya simpennya sebagai sebelumnya kalau di tuples saya simpen yang terakhir itu berat badan ya, 80,5 ya. Nah, kalau ini saya akan simpen list lagi, yaitu sejarah berat badan saya misalnya. 60,5, 79, 77,6, dan 74,8, dan 73 misalnya. Nah, kalau saya cetak my biodata, nah ini akan dicetak semuanya. Ini artinya apa? List itu bisa menyimpan tipe data yang berbeda dan juga bisa menyimpan list juga di dalam list. Maka itu sebutnya list di dalam list. Nah, kita akan mencoba mengakses ya biodata saya, yaitu misalnya my biodata 0, yaitu nama saya, Basirudin Jamaluddin ya. Nah, kita mau tipe data ini apa nih, Basirudin Jamaluddin? Coba, ada yang bisa jawab? Tipe datanya apa nih, Basirudin Jamaluddin? Siapa aja yang bisa jawab? Biar nggak ngantuk. String ya. Nah, karena dia string, walaupun dia ada di dalam list, kita bisa melakukan operasi string. Misalnya apa? Slice, concatenation, dan seterusnya. Ya kan? Nah, bagaimana
kita bisa melakukan slice ya. Nah, kita bisa melakukan slice dengan cara misalnya my biodata 0 ini kan Basri Jamrudin. Saya ingin mendapatkan nama akhir saya. Nama akhir saya. Mulainya dari indeks keberapa sih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 dari hitungan dari angka 1 berarti indeks ke-10. Nah, indeks ke-10 kalau saya buat seperti ini, maka akan mendapatkan huruf D saja. Tapi saya ingin mendapatkan semuanya. Maka dari indeks ke-10 sampai terakhir, saya tinggal tambahkan titik 2. Nanti kita belajar indexing di terakhir, di bagian akhir. Maka saya akan mendapatkan semua huruf mulai dari indeks ke-10. Jamaluddin. Nah, ini untuk berapa? Ini contoh. Jadi, operasi string bisa dilakukan terhadap string yang ada di dalam list. Jadi, pertama adalah kita akses stringnya dulu dengan cara indeks, mengakses indeksnya yaitu di indeks ke-0. Lalu ini akan mendapatkan string kan. Nah, string itu bisa dioperasikan sesuai dengan operasi yang berlaku terhadap string. Seperti itu. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak membingungkan ya. Sama halnya dengan list. Ya, list itu kan bisa diindeks, bisa diakses dengan indeks. Maka saya bisa mengakses, misalnya saya ingin mengetahui sejarah berat badan saya itu 0, 1, 2, 3. Ini kan sejarah berat badan saya ada di indeks ketiga di My Biodata kan. Nah, seperti ini. Lalu saya ingin mengetahui sejarah berat badan saya yang ketiga misalnya. Yang ketiga itu berarti indeks 0, 1, 2 ya. Nah, berarti sama kita My Biodata 3, tapi kita tambahkan indeks ketiga juga. Nah, My Biodata 3 ini adalah mengakses list ini. Di dalamnya, ini kan list. Dia bisa kita akses lagi dengan menggunakan indeks dari list tersebut, yaitu indeks ketiga. Maka nilainya adalah 74,8, yaitu 0, 1, 2, 3. Ya, jadi nilai-nilai yang ada di dalam list bisa dilakukan operasi yang sesuai dengan tipe data tersebut. Nah, itu contohnya. Nah, list ini yang saya sebutkan tadi adalah immutable. Nah, immutable artinya apa? Isinya bisa dirubah-rubah. Jadi misalnya My Biodata 33 ini 123 salah nih, 0123 bukan 74,8. Saya mau ambil dari data saya yang jangan data di Tapel ya. Nah, enaknya ini si Jupyter Notebook kita bisa mencetak variabel yang udah kita buat sebelumnya. Ini kan udah line ke-57 ya. Kita cetak aja, pengen tahu sih my data nilainya apa. Oh, ini seperti ini. Oke. Saya ingin biodata saya yang keempat ini 74,8 diganti dengan nilai 80,5 ini. Gimana caranya? Jadi my data indeks ketiga yaitu history of sejarah dari berat badan saya di indeks keempat misalnya, di indeks keempat yang 0, 1, 2, 3. Oh, di indeks keempat ya, ini terakhir aja lah indeks keempat yang 73. Saya ingin diganti dengan nilai 80,5 ini dari my data. Nah, my data kita tinggal akses my data indeks ke 0, 1, 2, 3. Oh, float. Oh, ini float ya. Oh, float tidak bisa sama seperti yang immutable ya. 34 nilainya my data 3 0 1 2 3 4. Iya. Oh, iya, sorry. Ini maksudnya contohnya adalah contoh immutable. Nah, karena tadi kita ingat lagi, 3 tipe data yang immutable adalah number, string, dan tuples ya. Nah, tipe data yang keempat ini adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nilainya adalah float ya di sini ya, float atau numbers lah ya, numbers.
dia tidak bisa diganti. Jadi dia tidak bisa digantikan. Kalau kita mau mengganti, maka kita harus ganti semuanya. Kita harus ganti. Kita ganti ini tidak bisa diganti nilainya. Pak mau nanya Pak. Nah kalau string, ya. Yang tadi bukannya dia tuh harusnya my data ya Pak? My biodata yang di bawah. Kan bukan my biodata terus indeks 3. Oh, my biodata. Oh, betul. Oh, makanya dia tidak bisa dirubah ya, betul. My biodata. Oh, benar. Oh iya, betul. Terima kasih sudah memperhatikan. Mari kita coba cetak ya, my biodata. Nah, ya. Oh, tadi karena dia tuples, jadi dia tidak bisa dirubah. Tapi kalau apa namanya, kalau list itu bisa dirubah. Ya betul. Terima kasih. My biodata sama dengan, nah ini contoh adalah kita mengakses my data dari data yang sebelumnya. Tadi saya contohnya adalah gitu. Nah, kalau stringnya itu ini contoh yang biodata sama dengan ya. Nah, kita coba lagi my biodata 0 itu adalah nama saya ya. Misalnya saya mau menambahkan huruf R di tengah-tengah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Indeks ke-9 berarti ya. Indeks ke-9 sama dengan R. Nah, ini string itu ya ini yang contoh dari immutable ya. String itu tidak bisa indeks dari sebuah string itu tidak bisa dirubah kecuali kita merubah keseluruhan string tersebut. Maka kita tidak bisa seperti ini mengassign nilai R di tengah-tengah Basyuruddin Jamaluddin ini. Itu contoh dari di sini. Nah, ini contoh immutable. Nah, ini adalah bagian dari list. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengcopy semua isi list tersebut? Itu gampang. Di Python kita bisa my data copy misalnya, sama dengan langsung saja kita kasih my biodata dengan cara seperti ini. Ini artinya semua elemen ya dari yang di copy ke my biodata copy. Lalu my biodata copy nilainya akan sama seperti my biodata. Ini ini contoh untuk copy list ya. Copy list. Lalu yang berikutnya adalah untuk list apakah kita bisa menambahkan ke dalam list, karena list itu apa namanya? Lihat lagi di sini. Mutable. Maka kita bisa menambahkan elemen di dalamnya, tidak seperti tuples. Misalnya saya ingin menambahkan tempat kelahiran saya, yaitu di Jakarta. Maka saya tinggal tambahkan my biodata plus ya, dot append Jakarta. Lalu saya print lagi my biodata. Jadi di sini di bagian akhir ada di sini nama saya, umur, menikah, sejarah berat badan saya, dan tempat lahir saya adalah Jakarta. Ini adalah list. Nah, terkait dengan list, ada pertanyaan untuk list sebelum kita belajar. Di sini saya mau nanya, kan tadi kita udah ada input tentang person weight, ya kan? Nah, terus di biodata itu kita masukin input lagi sendiri, nama, umur, merit, non-merit, dan akhirnya person weight lagi kan. Nah, kita bisa nggak sih nge-call si person weight itu tanpa kita harus nge-input sendiri angka-angkanya? Karena kan kita bisa sendiri. Nah, kalau misalnya kayak gitu, tolong dicontohin. Ya. Nah, ini kan sebenarnya person weight-nya ini bukan person weight saya ini. Jadi saya nggak mau masukin, ini person weight orang lain lah gitu ya.
Cuma karena kita ini maksudnya misalnya kita my biodata ya, kan kita bisa juga meremove ya. My biodata, misalnya kita remove dengan remove. Salah satu yang bisa kita lihat kalau lupa ya, bisa kita help my biodata. Nah, ini kita bisa lihat nih help, penggunaan help. Misalnya kita mau remove apa sih yang mau diisi? Nah, remove. Nah, ini value-nya. Value. Okay. Kalau gitu kita bikin aja yang baru. Nah, tadi kan di sini my biodata ini ya. My biodata seperti ini ya. Misalnya kita bikin my biodata baru ya. Misalnya my biodata new misalnya. Ini nggak usah pakai ini dulu ya berarti ya. Biodata new. Nah ini kan cuma nama, umur, status kawin. Nah tadi minta masukannya adalah variabel kan. Nah, makanya kita coba my biodata new, kita append variabel ya. Variabelnya adalah person weight ya. Gitu ya maksudnya. Iya, Pak. Person weight. Nah, person weight, nah kita lihat lagi my biodata new. Nah, ini udah masuk seperti ini. Oke, makasih. Jadi bisa. Ya. Sebenarnya sih bisa juga kita tambahin variabel juga di bagian akhirnya. Misalnya kita kesini lagi. My biodata new-nya balik lagi nih ke sini nih. Kalau kita cetak yang ke terakhir nih, dia udah nggak ada yang listnya. Karena kita inisialisasi di sini lagi. Nah, misalnya kita my biodata new-nya di sininya tambahin apa aja tadi? Weight ya. Weight. Ini udah otomatis langsung. Jadi kita bisa masukin variabel juga tanpa harus append lagi di sini. Ngerti ya maksudnya? Jadi ada dua cara. Kita bikin inisialisasi dulu tanpa person weight, lalu kita append person weight-nya di sini. Itu bisa. My biodata new-nya sekarang udah berubah. Ada pertanyaan lagi? Udah waktu Zoom belum ya? Nah, ini sih sebenarnya ada dikit lagi. Tapi kalau udah masuk ke, yang penting saya dulu kesulitannya adalah gimana sih yang tuple, mana yang list. Jadi memang harus jangan buru-buru gitu belajar. Jadi kita perlu mengetahui tuples. Ingat lagi tuples pakai kurung biasa, list pakai kurung siku. Nah terkait dengan list, nah ini ada list operation ya. Tadi kita udah bahas ya. String is still immutable ya. Jadi kita nggak bisa copy list tadi udah, terus append list to item, append item to list. Nah ini udah. Nah berikutnya adalah range. Nah jadi kalau kadang-kadang kita bisa juga membuat range itu adalah function untuk mengenerate list of number ya. Jadi ini sih pengetahuan ini tidak terkait dengan list langsung, tapi kadang-kadang berguna ya. Kita mau bikin set of number, misalnya mau bikin bilangan bulat. Bilangan genap ya, genap itu gampang banget dipakai range. Nanti kita lihat. Nah, it contains start and stop. Dan ada opsi, ada yang opsional, ada yang bisa dimasukkan tidak, adalah step. Ya. Sintak dari range adalah start. Ini function ya. Kita manggil function dari functionnya dari si Python. Range dalam kurung start, stop dan step. Nah, stop value will not be included. Jadi ini apa sih namanya exclusion ya. Jadi kalau kita misalnya range 1 sampai 5, maka yang akan dimasukkan adalah 1 2 3 4. Kalau range 1 sampai 6, 1 2 3 4 5 seperti itu. Nah, ini bisa di set as list ya. Contohnya adalah seperti ini range. Ya. Misalnya kita belajar range ya. Misalnya saya kan hobinya lari, di sini mungkin ada yang hobi lari juga. Saya ingin membuat training plan saya
mulai dari lari 5 kilo sampai maraton, misalnya full maraton itu 42 kilo. Dengan stepnya adalah per 5 kilo gitu latihannya. Jadi bisa bikin begini, my training plan. Sama dengan list, ya. Ini cara membuat list dari range 5, startnya 5 ya, 5 kilo, saya mau mulai lari dari 5 kilo, sampai 43, maksudnya sampai 42 ya, sebelum 43 dengan step 5. Oh ini sampai 40 ya, sampai 40 karena stepnya adalah 5. Maka kalau saya sebutkan, saya print my training plans, nilainya adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Nah ini seperti ini. Misalnya kita mau bilangan genap dari 2 sampai 10, dari 2 sampai 10, itu gampang. Misalnya my event list numbers dengan list range dalam kurung berapa coba? Dari 2 misalnya. 2 sampai 10. Kalau kita kayak gini, maka my event numbers-nya masih salah nih. Karena dia ngitungnya by default 1 stepnya ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau kita mau angka 2 sampai angka 10, maka kita akan harusnya 2 sampai 11, stepnya adalah 2. Maka kita punya huruf-huruf genap dari angka 2 sampai 10, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Itu contoh aja ya, range. Karena nanti akan ketemu banyak range itu di looping misalnya, for integer, for 1 sampai range tertentu, itu akan looping dan seterusnya. Nah ini contoh dari range, ini terkait dengan list. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan, ini mudah sekali. Nah, indexing of list ya. Indexing of list. Nah, tadi kan saya udah bilang kita bisa bagaimana caranya indexing, ya, indexing. Nah, kita coba lihat, kita ulangi lagi di sini. Untuk memilih elemen pertama, ya, karena list ini akan berguna juga untuk indexing ini berguna untuk memilih elemen di dalam list. Untuk memilih elemen pertama itu biasa 0. Elemen terakhir ini di bahasa lain agak susah nih. Ini cukup dengan -1. Itu berarti elemen terakhir. Untuk memilih select all elements itu cukup untuk titik 2. Untuk memilih beberapa elemen pertama sejumlah n itu cukup dengan titik 2n. Select last number of elements atau sebanyak n, kita cukup menyebutkan -n titik 2. Dan select yang start dari indeks tertentu sampai ke indeks tertentu atau to, itu yang eksklusif ya, to-nya nggak termasuk. Maka s titik 2 t. Nah contohnya adalah kita pakai yang tadi ya, kita pakai yang person weights misalnya. Nah person weights kalau buat elemen pertama berarti apa? 0. Nah ini 80,5. Kita coba print dulu deh person weight-nya biar inget. Nah ini ya, kita coba person weight yang ke 0. Nah ini berarti elemen pertama. Elemen terakhir adalah 85,6 ya. Maka person weight apa? -1. 85,6. Ini saya pertama kali ketemu -1 bingung nih kenapa -1 nilainya angka terakhir. Jadi kalau di machine learning ya, kalau machine learning kadang-kadang kan kita bikin kita memisahkan antara ini cara penggunaan dari ini ya. Kelihatannya sepele tapi pas kita coding machine learning, misalnya kita mau membagi dua antara training dan testing ya. Misalnya dari sejumlah list angka ya. Jadi misalnya disebutkan, oke, 70% nilai pertama itu ada 70% jumlah dari list itu adalah untuk training, 30% untuk tes. Nah itu kayak gitu bisa pakai operasi list seperti ini, indexing seperti ini. Nah untuk person weight semuanya
sama dengan mencetak semuanya, ini pakai titik 2. Lalu untuk 3 angka terakhir kita cukup seperti ini. 3 angka di awal ya, 80, 179, dan 89. Untuk 3 angka terakhir kita dari -3,2. Kalau untuk indeks tertentu kita bisa dari indeks kedua sampai ke 4. Jadi 0, 1, 2, 3. 23. 4-nya nggak masuk ya. 0, 1, 2, 3, 89, 85,6. Nah, itu untuk indexing ya. Ini cara, ini terus terang ini sangat berguna ya, karena nanti pas kita coding dalam bentuk sebenarnya sangat penting.